inspirasi. Terima kasih kami ucapkan kembali, dan Ibu Bapak sekalian undangan serta hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara US Ambassador for Indonesia, Bapak Robert Lee. Senang sekali Bapak malam hari ini, dan juga yang sudah sering datang ke Banyuwangi tapi semoga tidak bosan. Kami ucapkan selamat datang juga untuk di US Consul Jenderal di Surabaya, Bapak Joaquin Munsra. Selamat malam, sehat Bapak? Semoga sehat selalu, terima kasih. Dan kami juga yang mengucapkan selamat datang di Banyuwangi untuk Presiden Direktur dari Raja Wali Foundation, Bapak Jonathan Pinkes. Selamat malam. Selanjutnya, bangga sekali juga malam hari ini kami bisa bertemu dengan tokoh nasional Bapak Sarwono Kusuma Atmaja selaku Senior Advisor dari Pusat Transformasi Kebijakan Publik. Selanjutnya, Bapak Nugroho Winarto, Eksekutif Direktur Pusat Transformasi Kebijakan Publik, juga kami ucapkan selamat datang di Banyuwangi. Dan tentunya yang membanggakan malam hari ini juga hadir para bupati dan wali kota beserta ibu, kami ucapkan selamat datang di bumi Belambangan. Dan tentunya segenap undangan serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahagia sekali malam hari ini kami bisa bertemu dan menyambut kehadiran ibu bapak semuanya di ballroom dari Hotel Ketapang Indah Banyuwangi. Indonesia tanahku, tanahku padamu. Di sana aku berdiri dan hadirin, kami persilakan duduk kembali. Karena itu maka kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang hadir kembali. Banyuwangi ini dulu terisolasi karena di sebelah barat gunung, di utara hutan, di timur laut. Dan Banyuwangi ini dulu terkenal daerah hitam. Jadi kalau ingin ilmu hitam, ingin mematikan orang, belajar santet di Banyuwangi. Apalagi dulu kalau orang kaya mau ke Banyuwangi pakai mobil, jawabnya pelan-pelan, mau kemana? Ke Banyuwangi. Biasanya ini cari penglaris. Kalau ingin naik pangkat larinya ke sini, kira-kira zaman dulu gitu. Maka di sini dulu ada Alas Purwo. Kalau satu suro itu jenderal-jenderal banyak ke ke Alas Purwo. Sampai Pak Harto dulu minta dibawakan sawo kecil, dibawa ke istana. Akhirnya oleh Butir ditanam di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Banyuwangi dulu terisolasi, jadi orang paling malas ke sini. Namun demikian Pak Sarwono, kami menyadari bahwa hutan yang 40% Banyuwangi hutan dan perkebunan. Kemudian ini kami lihat bukan lagi menjadi tantangan tapi menjadi peluang. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita buka penerbangan, dan sekarang penerbangan ini jalan. Dan oleh karena itu maka di Banyuwangi kami kembangkan ekoturisme, yaitu pariwisata berbasis alam. Dan kami sering menyampaikan bahwa tidak mungkin kami membangun memfotokopi Malang, apalagi memfotokopi Surabaya dan lain-lain, karena potensinya berbeda. Maka yang kami jual sekarang adalah hutan, laut, dan perkebunan. Itu menjadi landscape yang kami jual, sehingga banyak orang bersepeda, berolahraga untuk mencari oksigen. Ini bisa di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sekarang kita kembangkan pariwisata alam, dan saya semakin optimis setelah saya main ke Bali. Ternyata yang nginep di Kuta itu rata-rata bule dari Australia, kadang tukang cat, tukang bangunan nginepnya di sana. Tapi yang kaya-kaya itu nginepnya di Nusa Dua dan nginepnya di Ubud. Karena di Ubud itu ingin lihat hutan, gunung, air, dan lain-lain. Saya bilang kalau hutan, gunung, air itu di Banyuwangi tempatnya. Maka dari situ kami percaya diri menjual Kabupaten Banyuwangi ini. Begitu juga teman-teman di luar Jawa. Dan ternyata orang kalau kelas menengah ke bawah, kalau mencari tempat hiburan, itu cari yang rame-rame. Jadi kalau kita masih suka stres dari hiburan karaoke, berarti kelas menengah ke bawah. Nah, yang kelas menengah ke atas yang kaya-kaya itu carinya gunung, ketenangan, dan lain-lain. Nah, kalau itu yang dicari, maka di Indonesia lengkap. Saya kira di banyak kabupaten kota ini punya potensi. Oleh karena itu, inilah yang kita kembangkan di Banyuwangi. Kemudian yang berikutnya adalah Gus Dur pernah menyampaikan, dulu kiai-kiai itu di dompetnya isinya jimat, ya. Karena memang orang kalau ingin kuat itu isinya jimat. Sekarang kata Gus Dur, di dompet kiai-kiai isinya bukan lagi jimat, isinya ATM. Nah, jangan kemarin. Nah, oleh karena itu intinya adalah klinik itu memang harus dilawan dengan teknologi. Sekarang lebih lagi di dompetnya kiai bukan lagi hanya jimat,
Dulu ATM dengan cashless, sekarang ATM dengan HP. Maka HP ini sekarang sudah menjadi tren baru bagi dunia teknologi. Karena itu di Banyuwangi sekarang sudah kita pasang 1.500 titik Wi-Fi, dan Wi-Fi ini telah dibersihkan dari akses pornografi. Dan Wi-Fi ini bukan hanya kita pasang di ruang-ruang publik, tapi juga kita pasang di gereja, di masjid, pura, dan lain-lain, supaya anak-anak kita juga di tempat-tempat ibadah bisa mengakses Wi-Fi untuk keperluan baik mereka belajar dan mengakses teknologi dan ilmu pengetahuan. Saya kira ini pengantar kami tentang Banyuwangi. Selebihnya saya kira teman-teman besok bisa jalan-jalan. Dan terima kasih Pak Duta Besar. Rencananya besok malam akan naik ke Ijen, melihat Blue Fire. Dan Ijen itu malam hari berangkatnya, dan sekarang ini lebih banyak orang asing naik ke Ijen dibanding orang Indonesia. Karena Pasar Wono orang Indonesia berliburnya lebih banyak ke mall, sementara orang asing mulai ke hutan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita naik ke atas, orang asing begitu banyak. Orang kita jalan 1 kilo udah nggak kuat kakinya, sementara orang asing sampai 5 kilo, 10 kilo sehat. Karena orang kita kadang naik mobil, kalau nggak pas di depan pintu nggak mau turun. Sementara orang asing itu senang jalan kaki, makanya mereka sehat. Dan Pak Sarwono saya lihat sehat karena sepatunya sepatu cat sering beliau pakai di Jakarta. Nah Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa berkenan untuk keliling-keliling di Banyuwangi, dan jika tidak mungkin di lain waktu ada beberapa kegiatan. Saya kira ini selamat malam. Terima kasih Pak Duta Besar, terima kasih kepada teman-teman para bupati dan wali kota yang berkenan di tempat ini. Terima kasih. Yes, ladies and gentlemen. Yang terhormat Bapak Bupati Asrul Anas, Bapak-bapak Bupati, Bapak-bapak Wali Kota, dan para tamu yang terhormat. I want to express my great happiness of being with all of you tonight, and to thank you all so much for your very warm hospitality here in Banyuwangi. Saya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya bisa bersama Anda malam ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas keramah-tamahan Anda menerima saya di kota ini. I thought I would just speak for a few minutes about the importance of good governance, given the theme of the discussion tomorrow. Saya kira saya akan berbicara beberapa menit mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, berkenaan dengan tema yang akan dibahas besok. I have had the honor of serving in the U.S. government for almost 30 years as a diplomat, mostly in developing and middle-income countries. Saya telah mengabdi selama hampir 30 tahun sebagai diplomat dari Amerika Serikat, yang sebagian besar saya habiskan di negara-negara berkembang dan berpenghasilan menengah. And because of that experience, I have come to understand that probably the most important factor in accelerating a country's development is good governance. Dan berdasarkan pengalaman tersebut, saya mengerti bahwa faktor untuk mempercepat pembangunan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. And by that I mean that leaders must be competent and well-trained and committed to ensuring delivery of public health services like health and education, as well as ensuring that officials are accountable for their actions and for addressing corruption. Dan itu membutuhkan pemimpin yang kompeten, terlatih dengan baik, dan berkomitmen untuk memberikan jasa kepada masyarakat, termasuk jasa di bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan bagi para pejabat yang bertanggung jawab dan bisa menanggulangi masalah dan korupsi. And these values of public service and accountability are as important for me and my staff as they are for all of you who are in public service in Indonesia. Dan pelayanan masyarakat serta akuntabilitas ini adalah hal yang penting bagi saya dan juga staf saya, sebagaimana juga dengan Anda di sini di Indonesia. Indonesia has undergone a remarkable transition since 1998 to become the world's largest Muslim majority democracy. Indonesia telah mengalami transisi luar biasa dari tahun 1998 untuk menjadi negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar. And you also have a market economy
as well as a president who is committed to meeting the needs of his people. Dan Anda memiliki ekonomi yang begitu maju dan seorang presiden, sosok presiden yang ingin memenuhi kebutuhan masyarakatnya. And the reforms of the last 16 years have helped to better connect government at all levels to the people, and they have increased transparency, rule of law, and perhaps most of all, opportunity for the people of Indonesia. Reformasi selama 16 tahun telah membantu menghubungkan antara pemerintah dan rakyatnya, mendukung transparansi dan mendukung tata kelola pemerintah di Indonesia. I do a lot of press conferences as ambassadors, and the members of the press know that I served earlier in my career in countries like Egypt and Tunisia, where the Arab Spring was born and corrupt rulers were removed. Saya sebagai duta besar, saya melakukan banyak sekali konferensi pers, dan para wartawan tahu bahwa dulu saya pernah bertugas di Mesir dan Tunisia, di mana terjadinya Arab Spring yang kemudian menyebabkan pemimpin yang buruk digulingkan. So the members of the press asked me if I think that the threats posed by ISIL and radical Islam pose a similar threat to a country like Indonesia. Dan wartawan banyak bertanya kepada saya, apakah Indonesia juga terancam oleh ancaman yang ditimbulkan oleh ISIL dan juga kelompok radikal Islam lainnya. And my answer to them is that Indonesia is not as vulnerable to those threats because democracy has given people hope and opportunity, and it has given them an opportunity to express their grievances and for government to listen to those grievances. Saya selalu menjawab kepada wartawan itu bahwa Indonesia tidak terlalu rentan terhadap ancaman-ancaman itu karena Indonesia memiliki demokrasi yang memberikan harapan kepada rakyat Indonesia dan juga kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan keluhannya kepada pemimpin, dan pemimpin juga berkesempatan untuk menjawab keluhan-keluhan itu dan mengatasi keluhan-keluhan tersebut. And likewise, your market economy and your economic growth have given many opportunities for the young people of Indonesia, unlike the despair that prevails in many parts of the Middle East. Dan ekonomi pasar Anda dan pertumbuhan ekonomi Anda juga memberikan peluang pada pemuda-pemuda di Indonesia, tidak seperti keputusasaan yang terus terjadi di negara-negara Timur Tengah. And unlike many of those governments in the Middle East, you have a very responsive government that seeks to raise growth rates, reduce poverty, and eliminate corruption. Dan tidak seperti pemerintahan di Timur Tengah, di sini Anda memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan yang berkomitmen untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan, dan memberantas korupsi. And thanks to programs like the Rajawali Foundation and like Transformasi, Bupatis and mayors all over Indonesia are using innovative techniques to improve government. Dan bersyukur berkat program-program Rajawali Foundation dan juga Transformasi, bupati-bupati di Indonesia mendapatkan teknik yang bisa dilakukan, yang bisa dipraktikkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. You are using the tremendous growth in social media as a tool to help provide feedback and to help improve services and government responsiveness. Dan Anda telah memanfaatkan tumbuhnya sosial media sebagai perangkat untuk Anda untuk membantu mendapatkan timbal balik dan meningkatkan ketanggapan dari pemerintah. And you're putting services online to accelerate service delivery
and reduce corruption. Dan Anda juga memberikan jasa Anda secara online untuk bisa mempercepat pemberian layanan dan untuk mengurangi korupsi. And the Indonesian people appreciate that and reward good performers. Dan rakyat Indonesia sangat mengapresiasi hal itu, dan pihak-pihak yang berkinerja baik akan mendapatkan ganjarannya. Who would have dreamed 15 years ago that a furniture salesman in Solo would rise to become president of Indonesia? Siapa yang bermimpi 15 tahun yang lalu seorang pengusaha mebel dari Solo akan kemudian bisa bangkit dan menjadi presiden negara ini. So I want to congratulate all of the mayors and the bupatis who are here tonight for not only your record of accomplishment, but for your willingness to listen and to try new ideas. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Wali Kota yang hadir malam ini. Tidak hanya mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah Anda capai, namun juga keinginan Anda semua untuk belajar dan keinginan Anda semua untuk mendengar. That is good governance, and that is why you are successful leaders. Itulah tata kelola pemerintah yang baik, dan itulah yang menjadikan Anda semua pemimpin yang baik. So we in the U.S. government look forward to continuing our friendship and our partnership with all of you, and to working with organizations like Raja Wali and Transformasi, and most of all to doing everything we can to further the success of the Indonesian people. Dan kami, pemerintah Amerika Serikat, berkeinginan untuk terus membentuk persahabatan dan kemitraan dengan Anda semua, mendukung organisasi seperti Raja Wali Foundation dan Transformasi, dan kami ingin terus mendukung keberhasilan dari rakyat Indonesia. So again, a very warm thanks to the mayor and his whole team for this dinner tonight and for their wonderful hospitality. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan timnya malam ini atas acara makan malam yang sangat indah ini, dan terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Terima kasih, thank you Bapak Robert Lee for your this welcome address. Wow, menginspirasi sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, Bapak Robert Blake, Duta Besar Amerika Serikat, Pak Sarono Kusmatmaja dari Transformasi, Pak Nugroho dari Transformasi, Bapak-bapak, Ibu, Bapak-bapak dari kabupaten-kabupaten yang lain yang dapat hadir hari ini. Terima kasih banyak untuk kedatangan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, teman-teman, adalah suatu kehormatan besar sekali bagi kami sehingga bisa hadir kali ini di Banyuwangi sebagai tamu Pak Anas dan bersama dengan Pak Robert Blake. Ini sebenarnya bukan kunjungan saya pertama di Banyuwangi. Mungkin saya pernah di sini, yang tertulis di sini 20 tahun yang lalu, tapi sebenarnya bohong. Barangkali lebih banyak, lebih dekat 30 tahun yang lalu. Waktu Pak Anas barangkali masih kecil sekali. Kalau saya bilang 30 tahun berarti saya tua sekali. Jadi saya yang tertulis di sini cuma 20 tahun aja. Jadi 20 tahun yang lalu saya dekat di sini. Tapi Banyuwangi waktu itu masih kecil seperti Pak Anas bilang tadi. Yang jelas kita tidak bisa terbang dari Surabaya ke sini atau dari Denpasar ke sini, terus naik mobil yang panjang dan lama sekali. Dan waktu itu Banyuwangi memang masih seperti Pak Anas bilang tadi berbeda sekali 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Indonesia juga memang berubah banyak selama 2 dekade atau 3 dekade terakhir ini. Di antara perubahan ini, salah satu yang paling menarik adalah fakta bahwa Bapak Presiden yang baru pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelum menjadi tokoh nasional. Lebih dari itu,
Presiden Joko Widodo sudah mencalonkan diri 3 kali sebelum jadi presiden. 2 kali di tingkat daerah dan 1 kali di tingkat gubernur. Berarti untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia berasal dari tingkat pemerintah lokal, dari daerah yang paling dekat dengan rakyat. Bukan dari militer, bukan dari birokrasi, atau bukan dari latar belakang nasional yang lain, memang dari daerah dan dari rakyat. Indonesia memang seperti Pak Robert Blake bilang tadi, adalah negara yang penuh dengan harapan. Demokrasi di Indonesia masih relatif muda, tapi stabil dan sedang berkembang. Rakyat Indonesia mempunyai kebebasan pers, kebebasan berpolitik, berbisnis, dan mengikuti agama menurut hati nurani. Kebanyakan orang Indonesia masih muda dan sangat penuh dengan kreativitas. Kita semua tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat besar. Dan dengan keunggulan ini, Indonesia pasti bisa berhasil secara ekonominya, sosialnya, dan politik. Peranan pemerintah dalam kemajuan rakyat Indonesia sangat penting. Kebijakan publik yang adil dan bijaksana dapat memberi insentif bagi orang Indonesia untuk bekerja keras dan menggunakan keunggulan Indonesia secara penuh untuk keluarganya, untuk komunitas, untuk bangsa. Instansi pemerintah yang jujur dan transparan dapat menciptakan kesejahteraan untuk seluruh Indonesia. Kalau misi utama dari Raja Wali Foundation adalah untuk mendukung perbaikan kebijakan publik dan pemerintahan di Indonesia melalui penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Pak Peter Sondag, pendiri Raja Wali Foundation, telah menjadi salah satu filantropis yang paling aktif di Indonesia selama bertahun-tahun. Wawasan Pak Peter tahun 2010 adalah bahwa charity yang masih sangat penting, tapi hanya bisa menolong, si charity itu hanya bisa menolong sejumlah orang yang relatifnya kecil. Tapi perbaikan kebijakan publik dapat meningkatkan keadaan hidup jutaan orang, bukan orang sedikit tapi yang banyak. Walaupun perbaikan kebijakan publik itu kecil atau pelan, tapi masih bisa menolong jutaan orang, bukan orang sedikit. Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau transformasi, sebuah pusat penelitian baru dan independen yang didukung oleh Raja Wali Foundation. Dan transformasi itu akan mengorganisir program pelatihan bagi pimpinan pemerintah di tingkat daerah maupun di nasional. Kami di Raja Wali Foundation sangat terkesan dengan pendekatan transformasi yang dari pandangan kami sangat cocok dengan kebutuhan di Indonesia. Transformasi itu bukan think tank yang modal lama seperti CSIS atau yang lain, tapi semacam think tank yang baru, semacam think tank berdasarkan jaringan, network think tank, di mana universitas, instansi pemerintah, penentu kebijakan, dan peneliti bisa kerjasama dan mempelajari perubahan kebijakan di Indonesia. Transformasi tidak mengklaim bahwa pengetahuan yang diperlukan akan ditemukan di dalam transformasi itu sendiri. Tetapi yang diperlukan ada jaringan termasuk peneliti, penentu kebijakan, policy makers, dan praktisi yang dapat mencoba menemukan pengetahuan bersama-sama. Pendekatan ini sangat tepat untuk demokrasi muda dan stabil dan berkembang seperti di Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk mendiskusi idea-idea Anda
Bapak-bapak wali kota dan bupati yang hadir besok dan malam ini. Dan saya yakin kami akan belajar banyak dari Anda dan pulang dari Banyuwangi dengan hadiah-hadiah yang menarik. Bahwa kita dapat bertemu di sini dengan Pak Dubes pada saat Thanksgiving adalah sesuatu yang sangat kesempatan yang sangat istimewa untuk saya sebagai orang Amerika yang mungkin lama sekali, mungkin juga sampai selama 30 tahun tidak bisa pulang ke Amerika untuk Thanksgiving. Jadi ini memang Thanksgiving saya yang pertama mungkin selama 30 tahun. Dan Pak Konsul Jenderal Joaquin dari Surabaya, dari konsul di Surabaya mengundang kami ke sini untuk Thanksgiving. Saya kira kali ini kesempatan yang luar biasa. Yang sayang sekali keluarga saya tidak bisa ikut, tapi mungkin tahun depan kalau kita bisa melakukan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada bapak dan ibu-ibu untuk kehadiran acara hari ini dan memang acara besok pagi, dan khususnya untuk dukungan Pak Anas dan Pak Robert Blake dalam menyelenggarakan program ini serta semua kegiatan transformasi dan Raja Wali Foundation. Thank you very much. Terima kasih Bapak Dubes. Mudah-mudahan tahun depan mau Thanksgiving di Banyuwangi lagi Bapak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ambassador Blake, Pak Pakin, Pak Bupati, Pak Azwaranas, dan juga para bupati wali kota lain yang hadir, Mas Nugroho, Jonathan Pinkes. Saya ingin mulai dengan kenang-kenangan saya dengan Pak Bupati Anda ini, Pak Azwaranas. Waktu itu tahun berapa ya Mas? 10 tahun yang lalu ya? Lebih, 11 mungkin. Ya 10 tahun yang lalu beliau menjadi anggota DPR di Komisi 4 ya? 5. Saya di Dewan Perwakilan Daerah, ceritanya jadi senator gitu ya. Dan senator-senator ini sedang membuat rencana mudah-mudahan pelabuhan dalam keadaan di mana DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah ini sedang bertengkar hebat tentang kewenangan membuat undang-undang, karena DPR tidak ingin menerima rancangan undang-undang dari DPD. Nah, tapi saya untung sekali punya teman itu Pak Azwaranas ini dan juga Pak Ahmad Bukoam, ketua komisinya waktu itu, yang tidak merupakan bagian dari pertengkaran ini, sehingga kami bisa membawa naskah undang-undang pelabuhan ini ke DPR, diterima baik. Kemudian undang-undang pelabuhan ini menjadi bagian dari undang-undang pelayaran. Dan undang-undang pelayaran inilah yang kemudian menjadi dasar saya rasa bagi program-program di bidang maritim. Jadi ini dalam perencanaan latihan ke depan, bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional, sehingga ke depan kami ada semacam gagasan yang minta pendapat, turun rembuk ataupun masukan dari Bapak Ibu besok pagi mulai jam 9 untuk coba mendiskusikan kira-kira dari sudut pandang bapak-bapak kepala daerah apa masalah yang paling penting menurut Bapak yang perlu dapat support dalam arti bantuan teknis ataupun semacam lokakarya ataupun juga kunjungan lapangan, kunjungan silang dan sebagainya macam di dalam 3 tawaran tema. Yang pertama untuk wali kota dan staf intinya itu adalah
bagaimana pengelolaan kota yang lebih baik, apakah itu tentang infrastruktur, ataukah itu transportasi, ataukah tentang perencanaan tata ruang dan pelayanan sosial dasar sebagaimana kesehatan, pendidikan dan juga kesehatan yang lain. Ada rencana bahwa kami akan bekerja sama di samping dengan program di Harvard Kennedy School of Indonesian Program, juga menggandeng mitra tetangga, dalam hal ini Lee Kuan Yew Public Policy School dari National University of Singapore dan juga Universitas Indonesia, di Indonesia maksud kami, mitra lokal, di dalam mengembangkan kurikulum, studi kasus maupun juga pelatihan itu. Harapannya ada serangkaian seminar dan workshop maupun juga case study yang dikembangkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan diakhiri dengan semacam ada kunjungan lapangan dalam rangka untuk perencanaan inovasi kebijakan ke depan. Rencana kami untuk pelatihan bagi wali kota dan staf inti atau dinas terkait itu dilaksanakan pertengahan 2015. Sedangkan untuk isu yang kedua dan ketiga, yaitu yang pertama adalah soal pesisir, kelautan dan perikanan, itu tahun 2016, maupun tentang kabupaten dalam konteks konektivitas, infrastruktur maupun juga pembukaan lapangan kerja di kabupaten pedesaan itu juga tahun 2016. Kira-kira secara ringkas seperti itu. Nanti kan presentasinya itu akan kami print untuk besok maupun juga file presentasi ini kami akan bagikan ke Bapak Ibu semua. Lanjut. Kira-kira ada 3 tahapan, jadi antara persiapan, pelaksanaan trainingnya dan juga ada dukungan tindak lanjut dalam 3 tahun yang berturutan. Kita berharap program ini bisa tidak hanya sekali jalan tapi bisa dilakukan di dalam 3 angkatan masing-masing. Next. Oke, kalian terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.